pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Seribu lidah berpadu, terpujilah nama Tuhan. Sekalian nyanyi bagi-Mu, terpujilah nama Tuhan. Puji namanya, puji namanya, terpujilah nama Tuhan. Puji namanya, puji namanya, terpujilah nama Tuhan. Nama Yesus menghiburkan, terpujilah nama Tuhan. Dan nyanyian kesayangan, terpujilah nama Tuhan. Puji namanya, puji namanya, terpujilah nama Tuhan. Puji namanya, puji namanya, terpujilah nama Tuhan. Kuasa dosa binasa, terpujilah nama Tuhan. Bersihlah najis dan dosa, terpujilah nama Tuhan. Puji namanya, puji namanya, 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 terpujilah nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Lukas 7 ayat 1 sampai dengan 10. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati.
Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menangguh pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang, ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikut dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Bagaikan tanah kering
Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara, selamat malam. Kita bersyukur bisa bertemu kembali walaupun masih dengan online atau Bapak Ibu yang ingin hadir di ibadah doa hari Rabu, silahkan tiap hari Rabu kita ada jam doa. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita masih terus berbicara tentang ketaatan. Bapak dan Saudara, ketaatan yang militansi, ketaatan yang luar biasa itu dilakukan oleh saudara kita yang menjadi militer. Saya belajar kedisiplinan, kepemimpinan itu dari manajemen militer itu memang sangat luar biasa. Dan mereka hanya tahu satu kata, yaitu siap laksanakan, siap laksanakan. Itu mesti siap laksanakan dan siap dan tidak ada kata membantah, tidak ada kata membantah. Dan itu sangat berpengaruh dalam kehidupan dia sehari-hari juga, mempengaruhi. Nah, Bapak dan Saudara, kita pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana ketaatan dan teladan seorang perwira. Dalam Lukas pasal 7 yang sudah kita baca tadi, kita melihat seorang perwira di Kapernaum. Nah, perwira yang luar biasa ini Bapak dan Saudara, kita akan belajar bagaimana keteladanan dia. Dan ini dalam kitab Injil Lukas ini Bapak dan Saudara, dijelaskan bahwa Yesus melihat bahwa perwira ini orang asing, bukan orang Yahudi. Dan nanti kita akan lihat bagaimana Yesus menanggapi hal itu. Nah, paling tidak dari kisah ini kita belajar 3 hal. Yang pertama yaitu mengasihi para bawahan dan orang-orang yang paling membutuhkan. Di sini kita lihat dalam Lukas pasal 7 dikatakan bahwa ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ayat 3 ya. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang-orang tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kita. Bapak dan Saudara, kita lihat dalam ayat ini seberapa besar belas kasihan kita terhadap orang-orang atau saudara-saudara kita yang sedang dalam kondisi lemah, kondisi tidak mampu, membutuhkan pertolongan, ditimpa kesakitan, sakit ataupun kesulitan yang lain. Kita belajar dari perwira ini, keteladanan perwira ini, yaitu dalam bagian lain Matius 8 pasal 6 dikatakan, Tuhan hambaku terbaring di rumah karena ia sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Jadi sebagai atasan kepada hambanya, di sini dikatakan bahwa dia melihat ada kondisi yang terjadi terhadap hambanya itu dan dia merasa simpati. Bukan hanya simpati, dia empati. Empati artinya apa? Seringkali kita hanya mendengar alasan klasik seseorang ketika kita, wah ini saudara kita sakit, wah ini sedang menderita. Oh iya, ikut prihatin, ikut ini. Tetapi tidak ada action, tidak ada action. Nah, di sini Bapak dan Saudara kita lihat perwira Kapernaum ini, dia melihat kebutuhan yang sangat mendesak. Di situ dikatakan bahwa hambanya itu sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Dan di sini kita lihat satu alasan yang sangat kuat. Dan ini menunjukkan satu rasa kasihan dan bersimpati yang luar biasa. Tapi bukan hanya itu, tetapi juga dia mencoba action, melakukan tindakan untuk meringankan beban itu. Jadi sebagai perwira dan sebagai tuan, orang ini memiliki kuasa dalam hidup
dan mati terhadap hambanya. Namun apa yang dia lakukan? Dia justru menunjukkan cinta kasih sayangnya. Dan dia menganggap dan memperlakukan hambanya itu bukan sebagai objek. Kalau zaman dahulu hamba itu bisa dilakukan sebagai objek, bisa dijadikan apa saja, bahkan mati pun tidak masalah. Tetapi perwira ini menganggap dia sebagai subjek, sebagai orang yang perlu diterima, perlu dihargai, yang perlu ditemani, yang perlu dirawat, yang perlu diperlakukan sebagai manusia seutuhnya, bahkan sebagai keluarga sendiri. Bagaimana dengan kita? Kita seringkali memiliki pengalaman seperti itu ya. Apakah kita yang ketika kita punya anak buah, punya hamba, apakah kita memperhatikan seperti itu? Nah, yang kedua, Bapak dan Saudara, kita lihat di sini, perwira ini mencoba membangun dan menghargai dengan apa? Dia mau berdialog, dia mau minta tolong dengan orang yang berbeda iman. Ini yang luar biasa. Nah, di dalam ayat-ayat ini dikatakan murid-muridnya mendukung dia. Katanya, ialah yang engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kita. Bapak dan Saudara, kita sering melihat satu pengalaman dalam kehidupan kita, berpikir tentang radikalisme. Bagaimana kita melihat keyakinan orang lain, paham orang lain. Wah, ini bukan seagama dengan saya, tidak sekeyakinan dengan saya. Ayo kita musuhi, ayo kita persulit, ayo kita aniaya, atau bahkan dengan ilmu yang diterima dengan radikalisme, menteror dan membunuh, bom dan sebagainya. Perwira ini meskipun dia seorang Romawi, dan Romawi di sini dia itu orang yang sangat berpengaruh. Centurion kalau istilahnya di situ, perwira yang membawahi 100 pasukan. Mungkin cukup berwibawa, mungkin cukup berpengaruh. Kalau di tengah-tengah kita mungkin sangat dihormati. Tetapi ketika dia membangun hubungan dengan bangsa lain, walaupun dia seorang Romawi, orang-orang Yahudi, ia memberikan penghormatan dan pengakuan yang tepat akan posisi dan peran keyakinan dia dan keyakinan orang lain. Bagaimana kita? Sering kita ada di tengah-tengah lingkungan dan dengan maraknya radikalisme dan sebagainya. Nah, itu juga Yesus sendiri mengatakan bahwa iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Yesus mengakui bahwa memang orang ini bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Dia orang luar. Tetapi Yesus memuji iman yang seperti ini. Walaupun kalau kita mengatakan, wah dia orang yang berbeda agama dengan kita. Dia orang yang tidak sebangsa dengan kita. Dan tua-tua Yahudi sekali lagi juga bahwa mengatakan orang ini mengasihi bangsa kita dan membantu pembangunan bait rumah ibadat, bait Allah dan sebagainya. Jadi kita harus belajar dari sini. Justru ketika kita mau menghargai orang yang berbeda iman dengan kita akan memberi pertolongan kepada mereka. Justru itulah cinta kasih kita, diri kita yang utama. Jangan mereka yang memusuhi kita, kawan, jangan membalas dengan kejahatan. Tetapi sebaliknya, kita mengasihi mereka, kita memperlakukan mereka, kita menolong mereka dengan sebaik-baiknya. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita menyampaikan khotbah, minta satu beri dua dan sebagainya itu. Ampuni mereka dan sebagainya.
Dan itulah tanda kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang memiliki kasih Allah. Dan yang ketiga, Bapak dan Saudara, kita lihat di sini iman perwira Kapernaum, iman kepada Yesus yang luar biasa, iman yang istilahnya dia mencoba menggambarkan dalam kondisi dirinya sendiri. Nah, kita belajar di sini ya, bahwa seringkali Bapak dan Saudara, kalau kita ada stereotip itu artinya apa? Pokoknya kalau dokter memeriksa, zaman dulu waktu kecil saya ya, orang-orang tua saya itu pokoknya kudu disuntik. Pokoknya yang disuntik mesti mari. Asal disuntik mesti mari. Lah ini Bapak dan Saudara menjadi seperti kebiasaan, menjadi seperti dalam tanda petik stereotip yang ada di dalam pikirannya, setiap dokter mesti harus nyuntik. Nah, padahal belum tentu. Belum tentu karena apa? Karena tidak semua sakit penyakit harus disuntik. Mungkin bisa dengan cara yang lain. Nah, tetapi juga kita melihat di sini Bapak dan Saudara, ketika kita melihat seperti itu, banyak orang ya sudah pokoknya dengan kebiasaan seperti ini, dengan perkataan seperti ini, dengan solusi seperti ini biasanya selesai. Nah, kita melihat kisah dari perwira yang punya iman luar biasa, perwira Kapernaum ini. Jadi ketika salah satu hambanya yang sakit, yang perlu didoakan, juga seringkali kita mempunyai satu pendapat. Wah, pokoknya aku harus ketemu pendeta yang ini yang luar biasa, harus dijamah, harus dengan mantranya, harus dengan jamahannya, harus dipegang, harus pokoknya disentuh dan sebagainya. Tetapi kita lihat Bapak dan Saudara, itu satu hal yang menarik. Perwira ini dia istilahnya hanya menyampaikan satu pesan yang luar biasa dari imannya dia. Jadi ada satu hal yang penting kita lihat di sini dalam ayat 6 tadi. Lalu Yesus pergi bersama dengan mereka, ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Saudara, kita lihat di sini, perwira ini sudah aku tidak merasa layak. Anda jangan datang. Terus pokoknya doakan jarak jauh saja. Ini yang luar biasa. Buat dan saudara, kita sebagai pendeta, saya sebagai pendeta, sebagai ini, seringkali ya jemaat mengatakan, Pak, kalau Pak Pendeta nggak adil itu tidak mantap. Gitu ya. Jemaat mesti punya keyakinan seperti itu. Kadang-kadang kita, ayo Pak, pokoknya datang, pokoknya ini. Tetapi kita bisa belajar di sini iman dari perwira Kapernaum ini. Sudahlah, doakan jarak jauh saja. Ini yang luar biasa. Bagaimana dia menganggap Yesus yang punya otoritas yang luar biasa. Dia membayangkan dirinya sebagai seorang komandan yang punya anak buah. Dan dia sendiri punya atasan. Itu dikatakan seperti itu. Dikatakan bahwa sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit.
Jika aku berkata kepada seorang prajurit pergi, maka ia akan pergi. Datang, dia akan datang. Kerjakan ini, kerjakan. Nah, kemudian saudara, ketika satu hal yang menarik di sini, kisah dari perwira, ternyata dia sendiri merasa bahwa dia tidak layak. Entah kenapa, karena merasa dia tidak layak. Mungkin karena dia bukan bangsa Yahudi, bukan bangsa Israel, dia bangsa Romawi, atau mungkin karena dia memang merasa berdosa, dia sudah, kalau dalam kitab terjemahan bahasa Inggris, sudah dia menyebut Yesus itu Lord, berarti dia betul-betul percaya bahwa Yesus itu bukan sembarang manusia, bukan sembarang orang, tetapi dia sudah ada keyakinan, benih-benih kepercayaan. Seringkali kita menjumpai saudara-saudara kita yang beragama lain pun, dia sangat kagum, takjub melihat Yesus. Dia mendengar cerita tentang Yesus dan dia itu. Tetapi mungkin karena kondisi dan sebagainya, dia jadi tidak mau berpindah agama. Dia tidak mau. Tapi dia sebenarnya sadar bahwa Yesus itu siapa. Nah ini yang kita lihat. Perwira itu melihat Yesus itu bukan sembarang orang. Bukan sembarang nabi, tetapi dia adalah Tuhan yang punya otoritas akan kehidupan ini. Sehingga apa yang dia lakukan di sini, ketika dia merasa bahwa dia merasa orang yang sangat tidak layak, dia orang yang berdosa, tapi dia percaya Tuhan itu mau menolong semua orang. Memang Tuhan Yesus datang untuk semua bangsa. Walaupun Yesus lebih banyak melayani di antara kaum Yahudi, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Tapi ini juga satu bukti bahwa keselamatan itu juga bagi semua orang. Ternyata di Yesus melihat iman seorang perwira Kapernaum yang dia adalah bukan sebangsanya. Yesus sangat memuji apa yang sudah dilakukan oleh hambanya ini. Nah sampai akhirnya Tuhan Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Luar biasa. Tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Di antara bangsanya sendiri. Dan apa yang terjadi? Setelah orang-orang itu disuruh ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Pada saat Yesus mengatakan itu, dari jarak jauh, mungkin perwira Kapernaum itu juga belum sampai di rumah. Tetapi mujizat terjadi di rumah. Dengan hanya keyakinan, ketaatan, keyakinan iman yang digambarkan dengan satu ketaatan yang luar biasa. Kita lihat Bapak dan Saudara, iman dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Juga Yohanes 20 ayat 24. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Terbukti Bapak dan Saudara, perwira Kapernaum ini dia jauh dari rumahnya. Dia tidak melihat secara langsung dengan imannya bahwa hambanya itu sembuh. Tetapi itulah iman. Tanpa melihat, dia melihat Yesus berbicara dan memang betul-betul terjadi. Iman itu menjadi nyata. Iman itu menjadi nyata. Markus 11:23 dikatakan, aku berkata padamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan terkampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu.
mempercayai perintah Tuhan, mentaati perintah Tuhan, pasti membawa mujizat. Karena apa? Kita percaya otoritas kita, Tuhan adalah memiliki otoritas yang tinggi dalam kehidupan kita. Kita harus belajar dari perwira Kapernaum ini. Ketaatannya secara militer, secara militansi menjadi teladan bagi kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami percaya ada satu pengalaman yang indah yang menjadi bagian dari kebenaran firman-Mu yang boleh kami yakini akan terjadi di dalam kehidupan kami. Ketika kami belajar dari seorang perwira Kapernaum, sebagai seorang perwira, komandan, dengan penggambaran yang luar biasa. Dia menggambarkan ketaatan, iman pada perintah-perintah Tuhan. Semua akan terjadi dalam mengatasi berbagai macam persoalan. Kami percaya Tuhan, semua ini menjadi pelajaran yang indah dalam kehidupan kami. Tolonglah kami untuk bisa melakukan seperti perwira Kapernaum yang menjadi teladan bagi ketaatan dan juga menjadi pertolongan kami semua dengan keteladanannya. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku
nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.